Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara bangsa tanah air yang saya hormati, pada bulan April 2022, 3 tahun lalu, saya pernah menyatakan bahwa Jokowi dan Luhut kemungkinan besar menderita penyakit psikis yang disebut narcissistic megalomania. Saya mengatakan Jokowi itu sebaiknya lekas diperiksa oleh psikiater. Iya. Ya, jangan-jangan dia ini mengidap penyakit egosistik, eksentrik, egosentrik, narsisistik, dan psikopat. Saya tentu awam dalam ilmu psikologi dan psikoterapi, tetapi saya mencoba memahami lewat berbagai artikel yang sempat saya baca, apa ada orang yang mengidap kelainan jiwa sehingga berpenampilan congkak, percaya diri dengan sangat berlebihan, suka berbohong, dan cenderung merasa benar sendiri. Oh ya, saya juga mengatakan besar kemungkinan duet Jokowi Luhut itu adalah duet dua orang psikopat. Nah, kata para ahli psikologi, ciri-ciri psikopat yang perlu diwaspadai antara lain, pertama, sering berbohong. Dalam hal ini untuk Jokowi jelas terkonfirmasi. Menurut saya Jokowi memang raja bohong dan sudah menjadi pembohong profesional. Tidak bohong sekali saja dalam satu pekan, Jokowi merasa kegerahan, resah, dan tidak enak badan. Kedua, cirinya tidak memiliki empati. Baik Jokowi maupun Luhut tidak memiliki rasa bersalah meski tindakan mereka merugikan atau melukai orang lain. Ketiga, suka melanggar peraturan. Dan puncak ketakaburan Luhut misalnya yang mencolok ketika dia menyuruh anak-anak bangsa yang mengkritik pemerintahan yang dianggap membawa Indonesia ke masa depan yang gelap, oleh Luhut disuruh supaya pindah ke negara lain, seolah Indonesia milik kakeknya Luhut. Yang keduanya termasuk narsis karena sama-sama ndablek. Keempat, tidak mau memikul tanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Utang luar negeri yang bejibun yang membuat rakyat kecil hidupnya hampir mencedel sampai kembang gembis. Bagi duet gila dan duet maut ini mungkin dinikmati sebagai tontonan sosial politik yang indah. Kelima, ciri lainnya lagi, tidak bertanggung jawab. Rakyat dihibur dengan kata-kata Indonesia tidak sendirian. Banyak bangsa lain yang lebih sengsara. Indonesia termasuk negara yang dikagumi banyak negara lain karena dapat mengendalikan laju inflasi dan narasi lainnya yang menggelikan. Keenam, duet momrot atau duet laknat ini mencoba mengelabui rakyat bahwa sesungguhnya yang mereka sembah adalah kaum oligark yang sudah, sedang, dan akan terus menguras kekayaan alam kita atau natural resources kita secara habis-habisan dan terus-terusan tanpa jeda, tanpa henti. Karena itulah saya termasuk orang yang berargumen bahwa Jokowi pantas dikenakan hukuman mati, paling tidak hukuman penjara seumur hidup. Demikian juga buat kembarannya Jokowi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Jadi duet momrot ini menurut sementara pengamat bisa lolos dari jeratan hukum kalau ternyata keduanya menderita kelainan jiwa atau konkretnya menderita sakit jiwa. Jadi orang sakit jiwa itu katanya tidak fit untuk stand for trial. Jadi karena sakit jiwa dia tidak mungkin mampu berdiri di ruang pengadilan untuk menerangkan, membantah, dan lain-lain tentang kejahatan yang dilakukannya. Nah saudara,
Ini memang ada pendapat lain, ya, misalnya seorang sahabat saya di Yogyakarta itu memberitahu pada saya bahwa kalau Jokowi mengidap penyakit kejiwaan terus tidak waras, maka dia tidak pantas dijadikan subjek hukum yang tadi saya katakan mampu stand for trial. Yang menarik adalah majalah Psychology Today terbitan 9 Januari 2020 ini menulis tentang apa arti orang yang tidak fit dikenakan pidana bila seorang ternyata menderita penyakit jiwa. Nah, majalah penting ini mengatakan seorang tersangka yang harus segera diproses pemidanaannya, kalau terbukti dia menderita kelainan jiwa, dia tidak mampu, saya lagi tidak mampu langsung stand for trial. Jadi jalan keluarnya mudah. Si tersangka itu dikirim ke rumah sakit jiwa dulu, baru setelah benar-benar sembuh, sudah mendapatkan rehabilitasi, barulah dibawa ke meja hijau untuk diadili. Hanya saja kita tahu di negeri kita yang kita cintai ini, di mana rasionalitas dan keadilan selalu berposisi kalah, maka Jokowi sementara ini boleh pura-pura ketawa dulu. Cuma dalam sejarah politik di berbagai negara di dunia, selalu terbukti kebenaran dan keadilan akhirnya berakhir dengan kemenangan. Kenyataan seperti ini merupakan sunatullah. Jadi ungkapan populer bahwa kebenaran dan keadilan mempunyai jalan sendiri, sesungguhnya berhakikat kehendak ilahi yang akan mengunci dan mengakhiri nasib seseorang. Jokowi dan Luhut tidak perlu bermain peta umpet. Tambah hari Jokowi dan Luhut terus-terusan kehilangan relevansi. Kehadiran keduanya sudah tidak lagi diperlukan buat bangsa Indonesia. Both are going down and down and down. Ya. Keduanya terus saja merosot ke bawah, ya. Tidak relevan lagi dan memang tidak ada gunanya. Ya. Jadi tambah sedikit lagi, ya, terutama tentang Pak Luhut ini, ya, seingat saya pada 15 November 2023 tatkala Luhut Binsar Panjaitan sembuh dari sakit agak lama di Singapura, dia mengatakan tidak akan lagi berkegiatan di politik, apalagi keluarganya meminta untuk undur dari kegiatan politik yang dia lakukan selama itu, yang sesungguhnya memang lebih banyak destruktifnya daripada membangunnya. Tapi sekarang lihat, ya, dia menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional, padahal mungkin ilmu ekonominya ya sekedar S2 lah, S2 ekonomi UGM atau UI, ya. Padahal PhD yang lebih mumpuni itu kan juga banyak sekali, ya, tetapi tentu tidak terpantau oleh Pak Prabowo. Jadi sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.